Halo Kakak Sulocana, boleh aku masuk? Aku harus bicara berdua denganmu. Maksudku, ini tentang dua keluarga. Ini berhubungan dengan harga diri anakmu dan harga diri anakku. Dan aku tidak mau lagi ribut-ribut di depan umum. Jadi boleh aku masuk? Kenapa kau melihatku seperti itu? Apa ini pertama kalinya kau melihat aku bicara dengan sopan? Hah? Seperti inilah aku, Kak. Beberapa hari yang lalu kau datang ke rumahku. Lalu kau bicara dengan sangat sopan. Aku setuju denganmu. Itu sebabnya aku datang kemari. Jadi apa boleh aku masuk? Masuklah. Terima kasih. Salam. Ya, ini adalah surat cerainya. Sebenarnya aku ingin mengirimkannya lewat pengacaraku. Tapi aku pikir ini adalah masalah keluarga. Kenapa harus melibatkan orang ketiga? Itu sebabnya aku membawanya kemari. Anakku sudah tanda tangan di sini. Jadi tolong minta agar anakmu tanda tangan juga di sini. Selama ini kau selalu merasa kalau anakku sudah sangat jahat kepada anakmu. Tapi hari ini dengan menandatangani surat ini, anakku sudah membebaskan anakmu. Jadi tolong minta agar anakmu menandatanganinya juga. Agar mereka bisa berpisah dan hidup masing-masing. Karena sekarang keduanya sudah siap untuk memulai hidup baru. Dan karena aku sudah tidak tahan berpura-pura sopan terlalu lama. Jadi aku harus pergi sekarang. Terima kasih. Selamat tinggal. Sudah 1 jam kami berdua di ruangan yang sama. Tapi kakak tidak bicara sepatah kata pun. Atau bahkan melihat kemari. Madaf, Madaf, Iya, Paman. apa kau melihat pertandingan hari ini? Eh. Pertandingannya luar biasa hebat. Di satu titik, hampir terlihat seperti Australia yang akan menang. Kau tahu, tapi Euphrates bermain dengan sangat bagus dan itu di luar dugaan semua orang. Saat Harbhajan bergabung dengannya untuk memukul, dia juga memukul dengan baik. Tidak ada yang mengira dia pemain bowling. Mereka bertanding dengan hebat sekali. Paman saja tidak mengira hal itu. Safida, kau dari mana? Vandu, ambilkan air. Panas sekali. Dengar Panas Safita, sekali. aku bertanya padamu, kau ini dari mana? Dari rumah Archana. Surat cerai yang kau sudah tanda tangan itu, ibu sudah bawa ke tempatnya untuk dia tanda tangani. Begitu dia melakukannya, itu akan mengakhiri semua masalah.
Dia akan menandatangani surat itu dengan senang. Dia sudah tidak peduli. Karena dia akan segera menikah dengan Satis. Dan kau hanya akan jadi penghalang mereka saja. Sekarang jalannya sudah bersih. Tapi semua yang terjadi untuk yang terbaik. Keadaan sudah dikendalikan dengan cara yang baik. Kau tidak perlu menafkahinya lagi. Manav? Apapun yang terjadi, ini untuk hal yang lebih baik. Maksudku, kita telah menyingkirkan orang-orang jahat itu. Sekarang Archana sudah bebas, kita bisa memikirkan masa depannya. Kita bisa mengambil keputusan yang tegas. Manju, berikan surat itu. Ini ayah. Aku pikir kita tidak perlu menunda apa yang harus kita lakukan. Begitu Archana kembali, kita minta dia menandatangani surat itu. Tidak sekarang. Tidak. Setidaknya, untuk saat ini, jangan bilang apapun padanya. Tapi Sulochana, cepat atau lambat, dia akan mengetahuinya. Itu benar, Bu. Aku juga berpikir kalau cepat atau lambat Archana pasti akan mengetahuinya. Sebaiknya memang seperti itu. Iya, Ibu. Yang Vinod katakan itu benar. Kita tidak boleh membuang waktu dan... Ibu tidak membuang waktu. Ibu hanya menunggu saat yang tepat. Sebuah pernikahan yang hancur seperti ini membawa duka mendalam untuk seorang wanita. Kalian harus mengerti itu. Khususnya untuk Archana kita. Karena sampai saat ini, dia masih menyayangi keluarga suaminya. Saat Archana melihat surat ini, dan tanda tangan Manav ada di sini, dia pasti benar-benar hancur. Dia tidak akan bisa tidur semalaman. Dan aku tidak mau dia menangis atau kehilangan tidurnya. Itu sebabnya aku tidak mau menunjukkan surat ini malam ini. Kalau dia harus menghadapi kenyataan, kenapa aku harus merampok tidur malam anakku? Setidaknya biarkan dia tidur nyenyak malam ini. Ibu? Tidur? Siapa yang harus tidur? Tentu saja tidurmu, nak. Kau sudah sangat sibuk sepanjang hari. Kau sudah bekerja keras dan pasti lelah. Ibu rasa sepertinya tidur baik untukmu, nak. Ibu? Ibu tahu tidak? Hari ini aku belajar komputer. Benarkah? Iya. Ibu tahu kan teman sekolah malamku Anjali? Dia yang mengajariku. Ada apa? Kenapa kalian semua melihatku seperti itu? Kalau anakku menceritakan sesuatu yang menggembirakan, bukankah kami harus mendengarkan? Ayo, bersihkan dirimu. Kita makan malam bersama. Kau pasti lapar kan? Atau pelajaran komputer membuatmu kenyang? Tidak, Bu. Aku lapar sekali. Aku mandi dulu ya, Bu. Archana, kau sudah tidur?
Belum, Bu. Tapi aku... duduklah. Ini nak, minumlah susu hangat ini. Ibu kan tahu aku tidak suka susu. Ibu tahu, tapi kau harus minum nak. Ini memberimu kekuatan. Apalagi melihat caramu bekerja belakangan ini, kau sangat membutuhkan susu. Ibu... Dan bukan hanya malam ini. Kau harus minum susu hangat setiap malam ya. Ibu... Ayo cepat habiskan. Ibu, aku sudah benar-benar ngantuk. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kukatakan pada Archana? Bagaimana caraku mengatakan kalau hari ini ikatan terakhir sudah diputus? Dengar Ibu, Manjusa. aku terlambat. Aku benar-benar terlambat. Satis menyuruhku datang pagi. Karena hari ini ada rapat penting. Aku pergi dulu ya, Bu. Archana, ada yang harus ibu katakan padamu. Dan ibu harus mengatakannya sekarang juga. Ibu, ada apa? Ibu, tentang surat itu sebaiknya... Ibu, surat apa yang dibicarakan kakak ipar? Katakan padaku. Semalam ibu ingin mengatakannya tapi tidak bisa. Ibu, ada apa ini? Katakan. Aku mulai merasa takut. Ada sesuatu yang ibu sembunyikan dariku. Ini nak, Manaf sudah menandatangani surat cerai. Dan dia mengirimnya kemari agar kau menandatanganinya. Halo, siapa ini? Apa Manaf ada di rumah? Biasanya saat seperti ini dia ada di bengkel.
Manaf, ini tehmu. Terima kasih. Kau sudah bekerja selama 8 jam, beristirahatlah. Kakak, mobil ini harus diantar hari ini juga. Kita harus melakukannya. Baik, periksa mobilnya. Baik. Kau di sini. Aku perlu bicara denganmu tentang surat ini. Ikut denganku. Katakan padaku, apa yang ingin kau bicarakan? Apa menurutmu masih ada yang harus dibicarakan? Kau benar-benar merasa tidak tersisa apapun di antara kita berdua, Manaf. Sangat menyakitkanku untuk mengatakan iya, tapi Kau sangat mengenal siapa aku dan juga cara berpikirku, kan? Kalau aku mempunyai sebuah hubungan, maka aku akan menjaganya. Aku tidak akan bisa goyah hanya dengan sebuah tanda tangan atau apapun. Hari saat aku menikah denganmu, aku sudah memutuskan semuanya. Aku akan mempertahankan pernikahan ini sampai nafas terakhirku, dan kau tahu itu. Tapi kau malah melakukan hal seperti ini padaku. Kenapa, Manaf? Manaf, apa sudah sejauh itu kita berpisah? Archana, kita bersama hanya 2 bulan lamanya, Archana. Selama 2 bulan itu, kita bicara lebih keras daripada mulut kita. Tapi aku rasa kau sudah melupakannya. Kau melihat tanda tanganku, tapi kau tidak menyadari ketidakberdayaanku. Saat aku bertemu denganmu, aku merasa kaulah orang yang tepat untuk mendampingiku. Tapi mungkin aku salah, Archana. Aku lupa kita datang ke dunia ini sendirian dan kita akan pergi sendirian. Dan inilah buktinya bahwa kenyataannya kita harus berpisah. Maafkan aku, Archana. Dan kau tanda tangani surat perceraian itu, kan, Manaf? Aku benar, kan? Archana, aku menandatangani karena keinginan keluargamu. Sudahlah, lupakan saja. Itu tidak akan membantu. Kau tidak akan membantu. Kalau aku mundur, itu benar, kan? Kau tahu, Manaf? Sampai hari ini aku belum tanda tangani surat ini. Karena kau belum melakukannya. Tapi setelah hari ini aku baru sadar. Aku benar-benar sadar. Apa langkah berikutnya? Aku hanya ingin bertanya sebelum aku melakukannya. Pertanyaan apa? Aku tidak bertanya karena tadinya itu tidak penting. Tapi hari ini aku harus mengatakannya. Kau tanda tangani dokumen itu dengan mudahnya. Cobalah menjadi aku dan berpikirlah dengan jernih. Sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri, kalau kau menyadarinya, kau tidak akan tanda tangani itu. Itulah sebabnya. Tidak ada gunanya lagi menghabiskan waktu untuk bicarakan tentang surat ini.
Aku akan bertanya padamu, Manaf. Aku akan putuskan berdasarkan jawabanmu. Tentang langkahku yang berikutnya. Tolong beritahu aku harus bagaimana, Manaf. Aku mohon katakan. Kau bisa bertanya apapun yang kau mau, Archana. Dan kau akan mendapat jawaban yang aku miliki. Tapi tidak di sini. Dan aku sudah tidak tahan. Untuk membicarakan hubungan kita, datanglah ke rumahku. Ibu dan yang lainnya tidak akan ada di rumah. Mereka akan ke kuil sore ini. Kau akan mendapat jawaban dari pertanyaanmu, Archana. Datanglah ke rumahku. Hei, Manaf, tadi kakak ipar kemari kan? Dia ingin membicarakan sesuatu. Dan aku merasa ini bukan tempat yang tepat. Aku minta dia datang ke rumahku. Benarkah? Manaf, masih ada kesempatan mengatasi masalah hubungan kalian. Sampai saat ini kan kalian berdua masih bersama. Dengar, kakak ipar hari ini datang untuk bicara denganmu. Maksudku, itu karena dia masih punya perasaan untukmu, Manaf. Kau harus yakin itu. Oh ya, kakak ipar akan datang ke rumahmu nanti malam. Dan kau harus mengatakan apa yang ada di hatimu. Selesaikan semua kesalahpahaman seperti ini, Manaf. Bukankah kau selalu mencari kesempatan untuk bisa bicara dengannya, kan? Dan Tuhan telah memberimu kesempatan itu hari ini. Tapi Tarun, dia akan menikah lagi. Dia ingin melanjutkan hidupnya dan aku... Pikirkan hal positif saja. Kalau itu benar, kenapa dia datang kemari hari ini? Dengar, katakan perasaanmu kepada kakak ipar hari ini juga. Begitu kau bisa merasakan isi hatinya, maka semuanya akan selesai. Ibu, ayo sudah bisa masukkan sayurnya ke sini. Berhenti bicara sembarangan. Ibu sedang memikirkan sesuatu. Ibu sedang melamun. Otak ibu tidak bisa bekerja kalau ibu tidak makan. Mengerti? Cerewet iya. sekali. Tutup mulutmu. Iya, baik, Bu. Paman, silakan masuk. Ibu, keluarlah, ada Paman. Aku penasaran siapa dia. Kenapa bisa ada orang yang mau datang kemari? Tuan Giris, halo, selamat datang. Silakan masuk. Hei Vandita, kenapa di sini? Ayo ambilkan Iya, jus dan pergi sebentar beri ya, cemilan. Paman. Silakan duduk, mari. Nyonya Safita, aku ingin membicarakan hal penting denganmu. Ya, aku tahu dan aku juga sudah menyetujuinya. Tuan Giris, orang penting sepertimu bersedia datang kemari, apalagi yang bisa kami minta. Kami akan menerima semua pendapatmu. Apapun yang kau putuskan, aula pernikahannya, ritualnya terserah padamu. Itu saja. Sebentar, dengarkan aku. Baik. Anakmu Sachin. Iya, aku tahu tentang Sachin dan Sravani. Aku tahu. Mereka hanya anak-anak. Mereka yang memutuskan. Tapi aku tidak menerima keputusan mereka. Aku mohon padamu, buatlah anakmu mengerti. Minta dia agar jangan terlalu berharap. Tapi Tuan Giris, Sravani juga mencintainya. Sravani masih lugu. Dia tidak mengerti apa yang baik untuk dirinya. Dengar, ini rumah Manaf. Dan aku menghargai kalian semua karena Manaf. Tapi itu bukan berarti kalian bisa menikahkan anak kalian dengan Sravani. Sachin harus menjauhi Sravani. Itu akan lebih baik untuk kedua keluarga. Selamat tinggal. Ibu, kenapa Paman pergi? Lalu harus keapakan? Hantamkan ke kepalaku.
Bagaimana dengan mimpi-mimpiku? Emas, perak, bengkel, Amerika. Mimpiku hancur. Halo, Siapa ini? Paman, ini Archana. Bisa tolong panggilkan Faisali? Ya, ya, ya. Faisali, ada telepon untukmu. Telepon untukku. Halo? Halo Faisali, ini Archana. Untung kau yang mengangkat teleponnya. Kak Archana ada di mana kau? Kau tahu semua orang di rumah mengkhawatirkanmu. Kau pergi membawa surat cerai itu dan kau tidak memberitahu kemana kau akan pergi, Kak. Dengar Faisali, dengarkan aku baik-baik. Hari ini aku ke rumah Manaf untuk menemuinya. Aku bertemu dia. Tapi dia malah memintaku datang ke rumahnya. Aku memberitahumu karena harus ada orang rumah yang mengetahui ini. Tapi Kak, untuk apa? Kau harus pergi ke rumahnya Kak Manaf. Archana akan ke rumahnya Manaf. Tapi bagaimana mungkin? Itu tidak mungkin. Manju, kau sangat tidak beruntung. Apapun mungkin terjadi untukmu. Ya Tuhan, kau membuatku dalam masalah. Kakak untuk apa? Tidak ada gunanya kakak pergi ke rumahnya Kak Manaf. Tapi aku harus pergi ke sana. Kenapa dan untuk apa? Aku akan jawab itu setelah aku pulang nanti dari rumahnya Manaf. Dengar, mungkin aku akan terlambat pulang hari ini. Tapi pastikan tidak ada orang di rumah yang tahu akan hal ini. Ya sudah baiklah, tapi percakapan apa yang terjadi antara kau dan kakak Manaf? Halo? Halo? Archana akan ke rumah Manaf untuk menemuinya. Mimpiku bisa hancur berantakan kalau mereka sampai bersatu lagi. Tidak. Aku harus menghentikan mereka. Archana? Kau mau pulang? Iya, Pak. Ada apa? Kenapa kau cepat sekali? Sepertinya kau agak tertekan. Pak, aku sudah menyelesaikan semua pekerjaanku. Semua arsipmu sudah siap. Baru saja kuperiksa lagi. Dan kemudian Anjali akan memasukkannya ke komputer. Ya, itu bagus, tapi kau pergi sekarang. Masih ada waktu sebelum sekolah malam dimulai. Pak, hari ini aku tidak ke sekolah malam. Karena ada hal penting yang harus aku kerjakan. Sekarang aku akan pergi, Pak. Archana, katakan padaku kalau kau ada masalah. Ayo kita duduk dan membicarakannya. Tidak, Pak. Aku tidak punya masalah. Kalau begitu, baiklah, kau boleh pergi. Tapi jaga dirimu, berhati-hatilah. Terima kasih, Pak. Aku pergi dulu. Baik. Halo? Halo? Satis, ini aku Manjusa. Kakak iparnya Archana. Oh, halo. Apa kabar? Kabarku baik. Oh, bagaimana kabar Vinod dan Bibi Rasika? Semuanya juga baik. Aku ingin membicarakan sesuatu yang penting denganmu, Satis. Iya, katakan. Ada masalah apa? Tentang Archana, maksudku. Kau dan Archana tadi sempat ngobrol berdua, kan?
Eh, tentang apa? Manaf sudah menandatangani surat cerainya. Karena itu Satis Archana agak terguncang karena masalah itu. Dia sangat sedih. Dan saat pergi dari rumah, dia membuat kami khawatir. Itu sebabnya aku... Dengarkan aku. Kau jangan khawatir. Tentu saja aku khawatir, Satis. Archana belum menandatangani surat cerai itu. Dan Manaf memintanya untuk datang ke rumahnya. Kau tahu Archana kan, dia itu sangat lugu. Dia akan ke rumah Manaf tanpa berpikir 2 kali. Apalagi tidak ada orang di sana. Satis, kalau Vinod atau orang lain ada di rumah, aku akan minta mereka mencari Archana. Tapi sekarang tidak ada siapapun. Baiklah, tapi bagaimana aku bisa membantu? Hanya kau yang bisa membantuku, Satis. Maksudku adalah, jangan biarkan Archana meninggalkan kantor. Maaf, tapi Archana sudah pergi dari tadi. Ya Tuhan, apa kau bilang dia sudah pergi? Itu artinya ketakutanku akan menjadi sebuah kenyataan. Satis, entah apa yang akan terjadi padanya nanti. Aku jadi memikirkan hal-hal yang buruk. Aku juga tidak tahu kenapa aku berperasaan seperti itu saat ini. Bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Aku sangat mengkhawatirkan keadaannya, Satis. Tapi Satis, kau bisa membantuku kan? Pergilah ke rumah Manaf dan aku mohon. Baiklah, aku bisa melakukannya. Tapi jangan pikir aku suka ikut campur dalam masalah orang lain. Satis, kau tahu kan kalau Archana sudah sering dihina di rumah itu. Apalagi aku tahu ibunya Manaf sangat membenci Archana. Dan kalau hari ini... Satis, aku tidak ingin Archana mengalami hal seperti itu lagi hari ini. Iya, kau benar, tapi itu kan... Satis, kau tidak berpikir kalau Manaf mungkin mempunyai niat buruk? Entah kenapa aku merasa dia menggunakan tipuan untuk mendekati Archana lagi. Satis, kita harus menyelamatkan Archana. Aku harap tidak ada hal buruk terjadi padanya. Aku mohon. Demi Archana, pergilah ke sana untuk menyelamatkannya. Dan kau temannya Archana kan? Kau pasti tidak mau hal buruk terjadi pada Archana. Baiklah, aku akan pergi ke rumah Manaf. Dan aku akan lihat bagaimana keadaannya. Lalu aku akan memberitahumu secepatnya ya. Terima kasih, Satis. Terima kasih banyak. Sekarang aku akan lihat apakah Manaf dan Archana bisa bersatu kembali. Iya, Pak. Manaf, kau melayani pelanggan bernama Aswin Sagar kan? Iya, benar, Pak. Benar. Dengar Manaf, kau harus antarkan mobilnya ke restoran Zaika dan tinggalkan kuncinya di resepsionis. Dan ini sangatlah penting. Aku rasa Tuan Aswin sekarang sudah ada di sana. Oh iya, Pak. Apakah ini penting? Masalahnya adalah ada yang harus aku kerjakan di rumah. Jadi aku... Maaf, Manaf. Kau yang harus pergi. Pelanggan menginginkannya sekarang juga. Dan tidak ada mekanik lain di sini yang bisa kupercaya untuk membawa mobil mahal itu. Jadi tolong. Baiklah, Pak. Aku akan segera ke sana. Baiklah, itu bagus. Bagaimana ini? Archana pasti sudah dalam perjalanan kemari. Bagaimana kalau dia datang saat aku pergi? Kesalahpahaman yang sama akan terjadi lagi. Tidak. Lebih baik aku menelponnya dan memberitahukan semuanya.
Kenapa Archana tidak mengangkat teleponnya? Bibi, bisa tolong aku? Iya, tentu, katakan saja. Archana dalam perjalanan kemari. Oh, Archana akan kembali ya? Tidak. Maksudku dia kemari untuk bicara denganku. Masalahnya dia sebentar lagi akan datang dan aku harus pergi. Ada pekerjaan penting yang harus aku lakukan. Dan di rumah tidak ada orang, jadi maukah kau sampaikan pesanku untuknya? Ya, tentu saja. Pesan apa yang harus kusampaikan? Katakan saja padanya, Bi. Setelah pekerjaanku selesai, aku akan segera kembali. Dan suruh dia menunggu sebentar. Baiklah, selesaikan pekerjaanmu. Aku akan sampaikan pesanmu padanya. Terima kasih, Bi. Aku pikir rapat dengan Tuan Mehta akan berakhir jam 12 siang tadi. Aswin, Ya? kapan kau akan bicara dengan keluarga kita tentang kita? Segera. Masalahnya tidak ada satupun yang tinggal di sini. Mereka semua tinggal di Nagpur. Aku akan segera ke sana. Dan aku akan bicara dengan mereka. Ya? Kau lupa kan? Apa? Ini hari ulang tahun pernikahan kita. Sungguh? Aku tahu. Aswin, jangan berbohong. Kau lihat meja di depanmu? Cepat kau lihat apa yang ada di atas meja. Oh sayang, manis sekali. Tunggu sebentar ya. Wow. Asvin, ini cantik. Sangat cantik. Sekarang kau percaya padaku? Tapi, kau di mana sekarang? Seharusnya kau menghabiskan malam ini bersamaku, kan? Aku tahu. Beri aku waktu setengah jam, aku akan datang ke sana. Kalau begitu cepatlah, aku tunggu ya. Dah. Dah. Makanannya enak kan? Aku tahu kau akan menyukai makanannya. Itu sebabnya aku mengajakmu kemari. Pelayan? Bisa aku minta bonnya? Tuan, di mana resepsionisnya? Di sana. Terima kasih. Oh, aku lupa ponselku. Aku ambil dulu ya. Sebentar. Kau selalu lupa. Dan kau selalu mengingatkanku. Aswin, apa yang kau lakukan? Bagaimana kau ada yang melihat kita? Biar saja mereka melihat.
Kita akan menikah beberapa hari lagi. Lalu kenapa? Ini pekerjaan pentingnya. Aku harus menjemput istriku. Aku bosan hidup sendiri. Kita belum pernah bersama, walaupun 1 tahun dalam pernikahan kita. Coba lihat, sepertinya mereka bersatu lagi. Tidak. Kalau itu masalahnya, kita yang pertama kali mengetahuinya. Karena ada si mulut besar di rumah itu. Si mulut besar? Ah, sudahlah. Aku bicara tentang Safita. Dengar ya. Ya. Aku rasa Safita tidak akan membiarkan mereka bersatu kembali. Salam Archana, apa kabar? Aku baik. Bagaimana kabarmu? Aku baik. Baiklah, dengar ya, Manaf memberikan pesan untukmu. Dia harus keluar untuk tugas penting, tapi dia akan segera kembali. Dia memintamu untuk menunggumu di rumah. Bagaimana, kau mau kan menunggunya? Tidak, aku tidak bisa mengikuti mereka. Dan aku harus ke rumah dulu, karena Archana menungguku di sana. Aku akan bicara padanya tentang Farsa. Ya, aku rasa lebih baik begitu. Kau memberikannya kepada orang yang tidak pantas. Dewa, ubahlah kehidupanku. Beri aku rumah dan mobil. Dewa, kau milikku. Aku menyayangimu. Dan tidak ada salahnya meminta untuk orang yang kusayangi. Aku tidak akan minta apapun dari yang lainnya. Aku berjanji. Dewa, berikanlah padaku seorang menantu yang kaya raya. Jangan dia. Dia jahat. Berikan aku menantu kaya. Ya Dewa, rubahlah hidupku. Beri aku rumah dan mobil. Oh Dewa, beri aku uang banyak. Sekali ini saja. Dengan begitu semua masalahku akan hilang untuk selamanya. Aku tidak akan mengganggumu berulang kali. Oh Dewa, aku meminta kekayaan darimu. Tapi kenapa aku terus memikirkan wanita jahat itu? Hah? Aku haus. Aku sudah bosan meminta pada dewa. Aku haus sekali. Sekarang aku sudah merasa lebih baik. Aku merasa jauh lebih baik. Ya Dewa, dengan mudahnya aku bisa melupakan Amerika. Tapi kenapa sampai sekarang aku terus memikirkan wanita jahat itu di kepalaku? Ibu,